Halo. Halo. Malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Tuhan, iya. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi malam ini dalam ibadah DSS ini. Nong. Kita apa? Kedengeran. Sehat semua? Sehat, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Karena waktunya sudah tiba, marilah kita memulai ibadah malam ini. Mari kita bersama teduh. Benar. Teduh dimulai. Amin. Mazmur 119 ayat 10 berbunyi, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mari kita menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tan, Nanta Susi minta buka suaranya ya, Tan. Maaf tadi keput. Malam Bang Robert. Malam. Kita ulangi lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari
selalu baru dan tak pernah terlambat bersetiamu sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambung dengan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Karena kita boleh bertemu malam hari ini di dalam kasih Tuhan dan anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudara-saudariku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Teristimewa ya Tuhan, malam ini kami anak-anak-Mu sudah boleh berkumpul di rumah masing-masing dalam ibadah ESS. Doa setiap Senin. Terima kasih Tuhan, Kau telah gerakkan hati kami semua untuk boleh berkumpul dan menikmati ibadah malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh berjalan dengan baik dan lancar dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati kami semua, berkati teman-teman yang mungkin baru akan mau join. Tuhan berkati semuanya, damai hati mereka supaya berkerinduan untuk hadir bersama-sama malam ini. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati peralatan yang kami pakai biar boleh lancar dan tidak ada gangguan yang serius. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berbunyi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam lagu Ujilah Aku Tuhan. Dan nanti doa pujian dan penyembahan akan dibawa oleh Pak Risman Sibarani. Aku Tuhan, cobalah aku selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu,
ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu Rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuat Tuhan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk tahta. Aku muliakan dan kuat Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan pelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk napas kehidupan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, kami boleh bersekutu, bersehati, menaikkan pujian dan penyembahan bagimu ya Bapa. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak kami puji. Penyembahan kami bersumber dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena kami tahu Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang maha kuasa dan maha pengasih. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati, pikiran, dan tubuh kami, serta jiwa kami. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah ibadah kami Bapa, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Seberapa kami yang hadir ya Tuhan, kami rindu membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami rindu bersekutu, menaikkan pujian. Dan kami semuanya menyembah Engkau ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Risman. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita naikkan pujian, selidiki aku, dan nanti doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh
Ibu Lucy Satir. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah apakah ku ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang yang maha maha tahu tahu dan dan menilai menilai hidup ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tante Lucy buka suaranya. Tante Lucy belum buka suaranya, maaf. Sudah? Sudah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus tetap setia selalu menyertai akan boleh datang bersama-sama dalam satu persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan, keluarga besar GKO Bintaro Jaya. Di dalam kami mau menaikkan doa pujian kami kepadamu pada malam hari ini. Terlebih lagi untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mohon ampun terlebih dahulu akan semua dosa dan pelanggaran kami. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa Engkau basuh dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, perkataan-perkataan kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Perkataan kami yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Hal-hal yang terus menduka citakan Engkau ya Tuhan. Ketika kami berkata tidak berkenan di hadapan Tuhan, kepada suami, kepada istri, ataupun kepada anak-anak kami, kepada sanak saudara kami ya Tuhan, mari Engkau ampuni kami. Tutur kata kami Tuhan Engkau perbaharui, sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ketika ada hal-hal juga yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam pikiran-pikiran kami Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan pikiran kami, sehingga apa yang ada dalam pikiran kami biarlah senantiasa boleh tertuju selalu hanya kepadamu ya Bapa. Kami tidak memikirkan hal-hal yang sia-sia, tetapi biarlah kami boleh memikirkan hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, hal-hal yang untuk berkarya dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami pikirkan Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan semuanya itu, dan Tuhan mau sucikan kami, sehingga apa yang kami pikirkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, apa juga yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami lakukan semuanya itu dengan segenap hati kami. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepintaran kami, tapi semata-mata kekuatan yang datang daripada Tuhan, yang boleh kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan boleh semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hal-hal yang menduka citakan Tuhan, baik dalam pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, mari Engkau ampuni kami. Engkau sucikan kami ya Bapa, dan biarlah kami layak di hadapan-Mu. Kadang kami menggerutu, kadang kami
bersungut-sungut ya Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan ampuni kami. Di dalam keluarga kami juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ampuni kami. Sehingga apa yang selalu kami lakukan, biarlah itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini juga ya Bapa, kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami akan menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Bahkan kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan diberitakan. Sebelumnya itu ya Tuhan, kami mohon ampun akan semua kesalahan kami. Mari Bapa, Engkau kuduskan, sucikan kami semua, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Si Bu Lucy. Pemazmur berkata, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menaikkan lagu pujian syukur kita, besar anugerah-Mu, dan doa syukur akan dinaikkan oleh Ibu Flora Panggabean. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua yang melayani Tuhan, semua karena bagiku. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang baik, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh kami menaikkan syukur kami untuk segala anugerah pengasihan-Mu bagi kami. Kalau kami ada hingga pada malam hari ini Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami untuk nafas kehidupan, untuk kehadiran kami malam hari ini. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama Bapa. Kami boleh meninggalkan seluruh aktif kami malam hari ini untuk kami bersekutu malam hari ini. Bapa di surga, kami juga bersekutu, bersyukur dan bersyukur karena gereja kami juga masih boleh melakukan ibadah online Tuhan.
dengan keterbatasan kami Tuhan, tapi kami terus boleh menaikkan syukur kami kepadamu, karena semuanya masih boleh berjalan dengan baik. Semua kebaktian-kebaktian kategorial, non-kategorial, semua kami boleh lakukan Tuhan secara online. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan untuk semua yang boleh kami lakukan. Semua hal-hal, baik juga Tuhan, pekerjaan bagi jemaat-jemaat kami, bahkan pelayanan kami, bahkan keluarga lepas keluarga, masih boleh melakukan seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan, bahkan seluruh pelayanan, kami masih boleh lakukan sampai saat ini. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu, anugerah-Mu yang luar besar bagi jemaat kami GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua pelayan-pelayan-Mu. Baik juga Ibu Pendeta Iren, Noven Marta, para majelis, diaken, dan guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan seluruh pelayanan kami, tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Hingga saat ini kami boleh lakukan dengan baik. Semua itu kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Kami naikkan syukur juga untuk semua keluarga lepas keluarga. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua ada dalam lingkupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini seluruh jemaat kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk hal-hal yang baik dan yang tidak baik yang Tuhan sudah berikan juga bagi kami. Dan kami dapat mensyukuri, karena Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam setiap hal. Benar Tuhan. Baik dalam duka, baik dalam suka, apapun Tuhan yang diperhadapkan bagi kami, keluarga lepas keluarga, baik jemaat kami tetap menaikkan syukur kepadamu. Biarlah Tuhan tetap kami menaikkan syukur, biarlah ungkapan syukur kami ini Bapa, kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita memuji Tuhan dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, Kau mengasihi, Kau manis, Kau penuh diutus buka hati untuk buka hati menyapa Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan alamat tinggi. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi, Kau lembut, Kau manis, Kau lagi penolakku diutus. buka hati untuk kamu Tuhan. Buka hati menyapamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa, alamat tinggi. dengan kuasa alam tinggi. Dengan Dengan kuasa kuasa alamat
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kesempatan indah bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami dengar dan kami baca nanti itu boleh mendapat tempat di hati kami dan nanti ke depannya kami boleh mempraktekannya selalu. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu, kekal hingga kekal. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Seperti pembacaan hari Minggu yang lalu. Di bawah perikop, terpujilah penolong Israel. Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Judul tadi, perikop, terpujilah penolong Israel. Di bawah tema, tidak lagi hanyut, tetapi terluput. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 124 ini berisi nyanyian pujian Raja Daud yang ditujukan kepada Tuhan Allah Israel. Banyak pasal-pasal dalam kitab Mazmur yang memuat puji-pujian seperti ini. Mengapa? Karena si pemazmur sungguh-sungguh merasakan penyertaan, penjagaan, perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Sejak ia hanya seorang anak bungsu yang dilupakan, seorang penggembala domba ayahnya, lalu tiba-tiba dipanggil oleh ayahnya dan ia diurapi oleh Nabi Samuel. Kemudian menang melawan Goliat, menjadi prajurit Israel dan memenangkan banyak peperangan. Terhindar dari upaya pembunuhan oleh Raja Saul, melarikan diri dan dikejar-kejar, kemudian ditabiskan menjadi raja. Kembali lagi dikejar-kejar oleh anaknya yang mau merebut kekuasaan darinya. Dan kemudian kembali duduk di atas tahtanya. Semuanya ini adalah pengalaman dari dirinya pribadi. Lalu kemudian ia pun mengenang pula sejarah perjalanan bangsanya ketika keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan, menuju ke negeri perjanjian. Melewati laut Teberau yang ombaknya bergulung-gulung. Tetapi mereka bisa melewati dengan tuntunan tangan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Melewati musuh-musuh yang kuat di padang gurun dan juga berperang melawan mereka. Menyeberang sungai besar berarus deras, mengalami kelaparan, tetapi diberikan roti dari sorga, yaitu roti mana, dan daging burung yang berkelimpahan untuk dimakan. Bila kehausan, dialirkanlah Tuhan air dari dinding batu cadas, batu gunung,
lengkaplah sudah. Pada malam hari diterangi tiang api Tuhan, siang hari dinaungi tiang awan Tuhan. Demikian penyertaan Tuhan kepada pribadi Daud si pemazmur dan kepada umatnya Israel. Sehingga terciptanya mazmur-mazmur pujian dan nyanyian Daud yang menekankan bahwa biarlah dia dan Israel berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka habislah kita. Ayat 2 itu. Kemudian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Ayat 3. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, maka air yang meluap-luap itu akan menghanyutkan dan melingkupi diri kita. Ayat 4 dan 5. Ayat 6 dan 7 ditulis, terpujilah Tuhan, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pemazmur menyadari bahwa semua itu terjadi karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 8. Nah, hal-hal ini jika kita lihat di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa masalah atau persoalan hidup yang kita hadapi asalnya dari dua arah. Masalah dan persoalan. Yang satu, yang pertama. Masalah atau persoalan yang berasal dari luar diri kita. Yaitu pada ayat 3, 4, 5 tadi. Yaitu dari sesama manusia kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang iri kepada kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita, ya. Atau suatu situasi atau keadaan yang bisa menyusahkan kita atau mencelakai kita. Maka poin utama yang Raja Saul mau katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi solusi buat kita. Ia akan bertindak sesuai kehendaknya untuk menyelamatkan kita dengan caranya sendiri, yang kita tidak bisa bayangkan. Yang pasti kita akan terheran-heran mengalaminya. Dan yang jelas kita memohon kepadanya untuk keluar dari persoalan-persoalan kita. Kemudian yang kedua, masalah atau persoalan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yaitu pada ayat 7, ya. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Nah, dalam hal ini menjerat burung itu situasinya burung yang datang ke perangkap itu atau jebakan itu, bukan jerat atau perangkap itu yang mendatangi burung, ya. Jadi burung atau unggas atau binatang yang dijerat itu mendatangi jerat tersebut. Mereka datang atau burung-burung atau unggas itu datang karena terpikat oleh umpan yang diletakkan oleh si penjerat. Maka burung tersebut mendekat hendak mengambil umpan itu. Maka terjeratlah dia oleh tali pengikat atau perekat dan lengketlah dia. Tidak bisa melepaskan diri. Kita lihat di sini bahwa situasi tersebut sama dengan diri kita. Ketika kita tergoda, terpesona, atau tergiur dengan umpan dari dunia, maka kita akan mendekat ke sana. Kita akan mendekati, bahkan kita menyentuh jeratan yang sudah dipasang. Maka sukarlah bagi kita untuk melepaskan diri. Kalau kita tidak menyadarinya dan terlena, jadilah kita tawanan dari keduniawian tersebut. Nah, bagaimana bisa melepaskan diri dari semua itu?
mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Benar. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia bisa merasakan pertolongan Tuhan bila kita masih terlena dengan jebakan atau jeratan tersebut? Mau pasrah, maka jiwa kita akan mati. Apa keistimewaan kita sehingga Tuhan mau menolong? Dikatakan oleh Bu Pendeta Iren, tidak ada satupun hal dari kita yang membuat Tuhan terpesona atau Tuhan ngebet mau tolong kita sehingga mau membela dan memihak kepada kita. Karena banyaknya pelanggaran yang kita sudah lakukan, sudah tahu tidak boleh, dilarang oleh firman Tuhan, tetapi masih dilakukan juga. Tetapi lihat keadaan kita sekarang. Berada dalam naungan pemeliharaannya. Bila kita masing-masing introspeksi diri, maka akan keluar masing-masing pengakuan bahwa Tuhan sudah menyertai, menolong, dan memelihara kehidupan kita. Ada masalah, tetapi ada solusinya. Lambat atau cepat. Kita bisa seperti sekarang, tahu beribadah, tahu mengecap syukur, tahu dan mengerti keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Mendapat kepastian bahwa jika jiwa kita selamat dalam kekekalan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Nya. Seperti yang dikatakan juga Bu Pendeta Indah kemarin di ibadah minggu, bahwa Tuhan memperdulikan jiwa kita, pemeliharaan jiwa kita, dan kebutuhan jiwa kita, yaitu keselamatannya, keselamatan jiwa kita. Nah, dalam situasi negara saat ini, di mana pandemi masih berlangsung, sebagaimana pesan pemazmur, harapan kita tetap tertuju kepada Tuhan semata. Dan kita tetap mengharapkan pertolongannya. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan pada yang lain. Kita masih bisa bertahan sampai saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita sadar bahwa penyertaan Tuhan pada diri kita dan keluarga kita bukan karena kebisaan kita. Baiknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan pengakuan kita bahwa hanya karena Tuhanlah kita masih hidup, sehat sampai saat ini, dan masih bisa beribadah bersama walaupun lewat media online. Namanya atau nama Tuhan tetap berkumandang terus di rumah tangga kita. Di penghujung renungan kita malam ini, saya petik firman Tuhan dari renungan tadi pagi, dari Yeremia 17 ayat 7. Berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita malam ini. Dan kita akan masuk ke dalam doa permohonan. Doa permohonan ini apa? Tak ada. Doa permohonan ini saya akan pandu setiap bagiannya. Ini akan terdiri dari 3 sebagian, yaitu doa respon firman Tuhan, terus doa syafaat untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani secara online maupun live streaming, dan juga doa buat gembala sidang, majelis, dan gembala sidang dan keluarga, majelis dan keluarga, pengurus-pengurus komisi dan keluarga, jemaat dan keluarga.
Kemudian kita doakan juga keluarga yang berduka, Bapak Penatua Jack Sembiring, dan juga keluarga Bapak Maruli Tua Sagala. Kemudian kita doakan juga pemerintahan kita yang berjuang terus untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam negeri dan pemerintahannya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan juga kita doakan staf pemerintahan yang menanggulangi pencegahan penyebaran COVID-19. Kita doakan rumah sakit, para medis, peralatan penunjang untuk perawatan, dan pencegahan penularan. Kita doakan juga semua ilmuwan yang bekerja keras untuk menemukan dan menciptakan vaksin untuk virus tersebut, dengan tidak mementingkan keuntungan diri sendiri dan golongan atau tim, tetapi mementingkan kepentingan orang banyak sedunia. Kemudian kita akan doakan jemaat-jemaat yang sakit dan yang dipulihkan, dan ibadah kita nanti akan berakhir. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa pertama-tama untuk gereja kita, PKU Bintaro Jaya bersama Gembala Sidang dan keluarga, majelis dan keluarga, pengurus komisi dan keluarga, serta jemaat-jemaat dan keluarga. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kesempatan lagi kami untuk memohon kepadamu, membawakan permohonan kami. Ya Tuhan, kami bawakan gereja kami, GKU Bintaro Jaya, yang belum bisa beribadah seperti biasa secara normal, tapi masih memakai online dengan rekaman video dan lain-lainnya. Biarlah ya Tuhan, biarlah dengan cara demikian kami tetap mau beribadah kepadamu, dan kami tetap mendengarkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu, dan nama-Mu tetap berkumandang dari mulut kami, dari keluarga kami, dari hati kami, sehingga walaupun di rumah masing-masing tetap nama-Mu kami sebut. Kami berdoa buat gembala sidang kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Iren Teteleta bersama keluarga, Pak Regi dan anak Rensha. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan yang prima buat keluarga Bu Pendeta, sehingga pelayanannya boleh berjalan dengan baik dan boleh tetap mengayomi jemaat-Mu di PKU Bintaro Jaya ini, serta boleh melakukan pelayanan-pelayanan lain keluar. Pelihara ya Tuhan beliau, berikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat bijaksana, sehingga dia boleh melakukan pelayanan dengan penuh heran. Biarlah keluarganya juga boleh menopang, mendukung pelayanan Ibu Pendeta, dan mereka boleh bersama-sama melayani. Juga ya Tuhan, para majelis, presbiter, dan keluarga-keluarga, berikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan yang prima yang datang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semua tugas pekerjaan kami, pelayanan kami dengan baik, dan dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, dan dalam pimpinan Tuhan. Juga ya Tuhan, demikian juga bersama pengurus komisi, Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, beri semangat yang tinggi, sehingga pelayanan tetap berlangsung, dan Tuhan berkati mereka bersama keluarga, dan juga mereka boleh melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Juga ya Tuhan, jemaat-jemaat dan keluarga mereka, Tuhan berkati, sehingga walaupun di rumah masing-masing, mereka tidak kehilangan sukacita dan tidak kehilangan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dan bersekutu dengan jemaat yang lain dan bersama-sama dengan kami, para pelayan. Juga ya Tuhan, berkati seluruh jemaat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, PW, Pelpri, dan anak-anak sekolah minggunya. Satukan kami semua dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap merasa bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami doakan juga ya Tuhan, keluarga di tengah kami ada keluarga yang berduka. Yang pertama, Bapak Penatua Jack Sembiring yang telah
kehilangan ayah tercinta dan kakak tercintanya beberapa hari yang lalu yang Engkau telah memanggilnya pulang. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka, mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihannya, tetapi mereka tahu bahwa itulah akhir perjuangan Bapak dan kakak si abang di dunia ini. Juga ya Tuhan kami doakan keluarga Bapak Maruli Tua Sagala yang juga kehilangan kakak di Samosir. Tuhan berkati kalau Ibu Elita masih berada di sana, jaga dia ya Tuhan, lindungi dia, naungi dia, di kesehatan dan kekuatan, sehingga ia boleh mengikuti semua acara di sana sampai selesai dan boleh pulang kembali menemui keluarga di sini dengan tak kurang suatu apapun juga. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani secara online maupun live streaming. Tuhan berkati mereka semua, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari kecelakaan, jauhkan mereka dari hambatan-hambatan, sehingga pelayananmu tetap berjalan dengan baik ya Tuhan, dan jemaat-jemaat mereka boleh mengikuti ibadah dengan baik, dan juga boleh mempersembahkan puji-pujian serta mendengarkan firman-Mu melalui mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua staf pemerintah yang menanggulangi pencegahan penyakit penyebaran COVID-19 ini. Engkau berkati mereka, kerja keras mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati, beri kesehatan mereka, pelihara keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun boleh merasa bahwa penyertaan Tuhan, tangan Tuhan tetap ada menyertai mereka. Engkau berkati juga rumah-rumah sakit yang menampung para penderita COVID-19 ini, para medis, peralatan penunjang untuk perawatan, supir-supir ambulans, bahkan kendaraan yang dipakai Tuhan beri kelancaran sehingga boleh mereka lakukan pekerjaan dan tugas yang penuh kemanusiaan itu dengan baik dan juga bisa mencegah pencegahan penularan virus tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua ilmuwan yang bekerja keras untuk menemukan dan menciptakan vaksin untuk virus tersebut. Biarlah mereka lebih mementingkan kepentingan orang banyak sedunia, bukan untuk keuntungan diri pribadi dan tim atau golongan. Ya Tuhan, beri mereka juga pengertian, taruh jamah hati mereka, taruh roh-Mu yang kudus di hati mereka, sehingga mereka tidak memikir hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tetapi mereka memikirkan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Juga ya Tuhan, untuk saat ini juga kami menopang jemaat-jemaat kami yang sakit, yang selalu kami bawa di dalam doa kami, yang masih sakit, orang-orang tua kami, keluarga-keluarga kami, Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Helderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Silin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkat, Ibu Christine Hutagalung Guru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eri Yuana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Caroline Nopulalan. Tuhan memberi kesembuhan dan memulihkan. Keluarga tetap sabar dan tekun mendampingi dan menaruh harapan pada Tuhan semata. Dan juga kami mau dukung teman-teman kami atau orang tua kami yang sudah dalam pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertine Penturi, Ibu Melania Yeni Wuraningrum, Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simato, Ibu Norlan Simbolon, dan juga Ibu kekasih kami, Ibu Cucu Lokolo, Ibu Christine Lokolo. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga dan memulihkan jamah dan urapi tubuh mereka yang sakit maupun yang sudah mulai pulih, sehingga mereka boleh mencapai kesembuhan yang sempurna, yang sejati daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu
yang boleh bersedia hadir malam hari ini. Ibu Linda Simatau, Ibu Esther Hasan, Ibu Yusti Matoke, Ibu Elis Rante, Ibu Ivon Suisa, Ibu Pendeta Iren, Pak Rudi Nenggolan, Ibu Elia Siaan, Ibu Mei Sibarani, Pak Risman Sibarani, Ibu Grace Purukan, Bu Evelyn Sihaloho, Pak Aldi Sihaloho, Pak Beni Mahulete, Betsy Willing, Robert Tagalung, Nita Tarigan, dan Susi Willing. Tuhan, satukan hati kami senantiasa. Ikat kami di dalam kasih setiamu ya Tuhan, sehingga kami boleh saling mengasihi dan selalu berjalan di dalam jalan Tuhan, dalam pelayanan kami. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Juga ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh peralatan, seluruh ibu-ibu yang boleh mempersiapkan ibadah malam ini, Ibu Esther, Ibu Yusti. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah rahmat Tuhan bertambah-tambah bagi mereka, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menaikkan doa pada malam ini, doa permohonan kami, kiranya Engkau mendengar doa kami, karena kami mohon dengan penuh kerendahan hati dan tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami, Tuhan, hendak berpisah satu sama lain, lalu kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah ya Tuhan, berkat-Mu tetap menyertai kami. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Kita nyanyikan, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ibadah kita selesai. Sama-sama. Terima kasih Bu Esther. Sharing firman-nya. Terima kasih. Esther, Ibu